Assalamualaikum, welcome back di channel Utopian Indo TV di segmen Mau Tahu. Di video kali ini kita mau sedikit mengulik salah satu keajaiban dunia yang ada di beberapa negara. Candi merupakan tempat ibadah bagi umat Buddha dan juga Hindu. Bangunan ini ditujukan untuk menyembah dewa dan juga dewi. Bangunan suci nan megah ini biasanya ditemukan di negara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Myanmar, dan juga India. Selain dijadikan tempat beribadah, candi kini juga menjadi salah satu destinasi wisata. Banyak candi-candi di dunia yang memiliki sejarah mengenai kepercayaan Hindu dan juga Buddha. Keajaiban dari pahatan dan patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia pada zaman dahulu juga menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung. Utopian merangkum destinasi wisata candi serta fun fact-nya dilansir dari berbagai sumber. Here we go. Yang pertama yaitu Angkor Wat yang berada di Kamboja. Angkor Wat dinobatkan menjadi salah satu warisan dunia oleh UNESCO pada 1992. Candi ini dibangun pada pertengahan abad ke-12 oleh Raja Suryawarman II. Dipersembahkan untuk memuliakan Dewa Wisnu, candi ini dibangun sebagai candi yang luhur milik negara dan juga raja sekaligus sebagai ibu kota. Awalnya candi ini dibangun sebagai candi dengan kepercayaan Hindu untuk menyembah Dewa Wisnu. Namun pada akhir abad ke-12 candi ini berubah menjadi candi untuk umat Buddha. Bangunan ini dikenal sebagai salah satu candi terbesar dengan luas lahan mencapai 400 hektar. Tak hanya terkenal dengan keluasannya, sisi arsitektur dari bangunan ini juga luar biasa. Dinding yang terpahat dengan indah memberikan kita gambaran akan figur dewa dan juga dewi dalam Hindu maupun Buddha. Sebagai kebanggaan negara, Angkor Wat ditampilkan pada bendera Kamboja. Sejak sekitar tahun 1850, Angkor Wat telah ditampilkan di tengah bendera nasional Kamboja, seolah-olah untuk menunjukkan kebanggaan mereka yang luar biasa pada monumen kuno tersebut. Kebanggaan mereka juga tercermin dengan menempatkan gambar dari Angkor Wat pada banyak denominasi riel atau mata uang Kamboja. Angkor Wat dibangun sebagai representasi simbolis Gunung Meru. Gunung Meru sendiri dalam mitologi Hindu adalah gunung suci dengan 5 puncak yang berdiri di atas alam semesta. Tidak seperti kebanyakan candi pada umumnya yang mengarah ke timur, Angkor Wat berorientasi ke barat, arah yang terkait dengan kematian dalam budaya Hindu. Jadi, banyak arkeolog dan cendekiawan yang menyimpulkan bahwa Raja Suryawarman bermaksud menggunakannya sebagai kuil pemakaman. Selain itu, arahnya yang menghadap ke matahari terbenam yang menambah keindahannya yang menarik banyak pengunjung saat ini. Dinding candi ini dihiasi dengan ribuan relief yang mendongeng. Relief di dinding mewakili dewa dan tokoh penting dalam agama Hindu dan juga Buddha, dan peristiwa penting dalam tradisi naratif mereka. Yang kedua adalah Wat Po. Thailand terkenal memiliki banyak candi karena menganut kepercayaan Buddha. Salah satu candi yang menarik untuk dikunjungi adalah Wat Po. Candi ini merupakan bangunan terpenting saat kepemimpinan Raja Rama yang pertama dari dinasti Chakri. Wat Po termasuk candi Buddha tertua di Bangkok yang bisa menampung sekitar 1000 patung Buddha. Wat Po mencakup sekitar 8 hektar area. Tanah kuil ini juga dijadikan markas untuk mengajar dan melestarikan pengobatan tradisional Thailand. Salah satunya yaitu pijat Thailand. Sekolah pijat terletak di area kuil. Selain itu, ada ruang tambahan untuk pelatihan di luar kuil. Wat Po terkenal dengan reclining Buddha yang mengesankan.
The Reclining Buddha panjangnya sekitar 46 meter dan tingginya 15 meter. Tubuh Buddha yang berlapis emas, mata sang Buddha dihias dengan menggunakan mother of pearl. Di bagian bawah kaki Buddha, kamu akan menemukan 108 adegan suci yang digambarkan dalam gaya Cina dan juga India. Patung Buddha yang berbaring ini melambangkan wafatnya sang Buddha menuju nirwana. Tempat Candi Wat Po memiliki dua kompleks. Tembok utara adalah tempat di mana Buddha berbaring berada. Bagian selatan Wat Po memiliki biara Buddha yang juga dikenal sebagai Tuk Gawe, yang merupakan sekolah di sekeliling Wat Po. UNESCO mengakui semua prasasti dan ilustrasi marmer di tempat candi di bawah Memory of the World Program. Program ini diluncurkan untuk melestarikan dan penyebaran kearifan warisan dunia. Jika kamu ke Wat Po, kamu akan menemukan ensiklopedia bergambar terukir di dinding dan lempengan granit di kuil. Ensiklopedia ini mencakup beberapa bidang studi seperti kesehatan, peribahasa, kedokteran, sejarah, sastra, dan juga leksikografi. Yang ketiga, kita akan membahas kuil Kailasa di India. India memang terkenal sebagai negara penuh dewa. Kuil Kailas atau kuil Kailasa di Gua Ellora di Aurangabad, Maharashtra menjadi daya tarik besar bagi wisatawan dari seluruh dunia. Dibangun oleh Raja Krishna pertama dari dinasti Rashtrakuta pada tahun 760 Masehi, kuil ini sangat misterius dalam beberapa hal. Menurut para ahli, para seniman mengukir batu tunggal pada satu titik dan melubanginya ke dalam kuil Kailasa. Kuil Kailasa mirip dengan Gunung Kailas. Para seniman merancang kuil Kailasa menyerupai tempat tinggal Dewa Siwa, yaitu Gunung Kailas. Saat dipantau secara teliti, para ahli menemukan bahwa awalnya para seniman memplester seluruh candi dengan warna putih, sehingga terlihat seperti Gunung Kailas. Struktur piramidanya juga menyerupai gunung. Kuil ini merupakan salah satu kompleks ukiran batu tunggal tertua di dunia. Selama survei arkeologi, kuil ini mengejutkan para arkeolog barat yang menemukan bahwa kuil itu berukuran 2 kali lipat dari Parthenon di Athena. Keterlibatan beragam agama dan budaya. Beberapa bukti menunjukkan bahwa seluruh proses konstruksi melibatkan kontribusi dari berbagai agama dan budaya, termasuk Buddha dan Jain, yang artinya raja-raja Hindu juga berkontribusi besar dalam pembangunan kuil Kailas. Pemandangan dari atas batu menunjukkan skala besar dari keseluruhan konstruksi, khususnya patung yang menggambarkan Rahwana mengangkat Gunung Kailas, merupakan tonggak utama dalam sejarah arsitektur India. Diukir dari atas ke bawah, salah satu fakta yang paling tak terbayangkan dan misterius dari kuil Kailas adalah ukiran dari atas ke bawah. Bahkan saat ini tidak mungkin untuk mengukir konstruksi yang begitu sempurna dari atas ke bawah dengan begitu rumit hanya dengan menggunakan pahat dan juga palu. Yang keempat adalah Swedagon Pagoda di Myanmar. Pagoda ini terletak di ibu kota Myanmar, yaitu Yangon. Bangunan yang sudah berdiri sejak 2600 tahun ini menjadikannya sebagai pagoda tertua di dunia. Stupa utama dari pagoda ini memiliki tinggi 99 meter dan pada atapnya bertabur 7.000 berlian, batu rubi, topas dan juga safir. Kemegahan dari bangunan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan di Myanmar. Selain itu, dikatakan pagoda ini masih menyimpan 8 helai rambut Buddha yang membuat orang semakin berbondong-bondong ke sini. Pagoda Swedagon atau Paya adalah pagoda terbesar dan termegah di Myanmar. Kamu akan melihat banyak gambar landmark terkenal ini yang memiliki signifikansi agama, sejarah, dan juga budaya. Namun tidak ada gambar yang bisa menggambarkan keindahan nyata dari stupa emas ini. Sungguh luar biasa bahwa sesuatu seperti ini ada di bumi. Yang kelima adalah Jetavana Ramaya di Sri Lanka. Candi ini yang terletak di Anuradhapura
merupakan candi Buddha yang sempat mendapat penghargaan sebagai candi yang memiliki stupa tertinggi di dunia. Candi ini dibangun oleh Raja Mahasena dan diselesaikan oleh anaknya Maghavana pertama. Candi ini sempat hancur pada abad ke-11, akibatnya tinggi stupa yang semula adalah 144 meter, hancur dan tersembunyi di dalam hutan. Namun, pada abad ke-12 Raja Parakramabahu mencoba membangun ulang candi ini. Pembangunan ulang tersebut membuat stupa utama berdiri kokoh dengan tinggi 71 meter. Di dalamnya kamu juga bisa melihat relief tentang sejarah agama Buddha dan masa kerajaan Sri Lanka. Yang terakhir adalah Candi Borobudur yang terletak di Indonesia. Kamu pasti tidak asing lagi dengan candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini. Candi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Bangunan dengan disinyalir dibangun oleh Gunadarma ini memiliki 2.672 relief dan 504 arca Buddha. Hal ini membuat Borobudur dianggap sebagai candi dengan koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Tak heran jika UNESCO mengukuhkan candi ini sebagai salah satu warisan dunia pada 1991. Saat ini, Candi Borobudur menjadi tempat ziarah keagamaan umat Buddha, terutama saat peringatan Hari Waisak. Candi Borobudur dibangun antara abad ke-8. Berdasarkan aksara yang tertulis, pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dilakukan antara abad ke-8 dan ke-9. Butuh waktu 75-100 tahun untuk bisa menyelesaikannya pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Salah satu yang pasti adalah Candi Borobudur terdiri dari 2 juta balok batu vulkanik yang terpahat dengan baik. Masing-masing balok saling mengunci sehingga candi tetap kokoh sampai saat ini. Di balik kemegahan Candi Borobudur, banyak pemburu artefak tertarik mengoleksinya. Kepala arca menjadi bagian yang paling diminati. Maka dari itu, banyak patung Buddha yang ditemukan tanpa kepala. Demi menyelamatkan Candi Borobudur, akhirnya pemerintah Indonesia mengajukan pemugaran kepada masyarakat internasional. Rencana tersebut membuahkan hasil, sehingga UNESCO tergerak untuk membantu memulihkan Borobudur. Pada 1973, pemugaran Candi Borobudur diresmikan Presiden Soeharto. Pemugaran yang menghabiskan dana sekitar 6,9 juta US dollar selesai pada 1984. Alhasil, UNESCO mendaftarkan Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia pada 1991. Setelah pemugaran tersebut, Borobudur mulai dijadikan wisata religi bagi umat Buddha. Hingga saat ini, candi ini dijadikan pusat perayaan Waisak di Indonesia yang menarik perhatian wisatawan domestik hingga internasional. Oke, sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk dukung terus channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you!